Aku belum pernah bertemu gadis seperti ini sebelumnya. Sepasang kaki panjangnya lebih dari 1 meter. Saya suka menyelam ke laut sepanjang hari dan bermain dengan air. Permukaan laut yang biasanya tenang tiba-tiba berguling dengan kencang. Dia mungkin tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran monster. Berenang di sini, berenang di sini. Pedangnya sangat tajam. Awei akan mentusuknya. Sedetik kemudian, seekor hiu raksasa muncul. Sangat cepat. Awei telah mati. Gadis ikut mau gerak. Tapi hiu tidak seperti yang lain. Menggigitnya tubuh gadis itu menjadi 2. Gadis yang baru saja lolos dari kecelakaan adalah seorang peselancar. Dia telah menaklukkan banyak ombak besar, disebut kakak oleh semua orang. Berselancar terampil. Terima kasih. Qiang De menawarkan untuk membantunya mengoleskan tabir surya. Tidak usah. Tapi ditolak mentah-mentah. Bagaimana dia bisa begitu mudah terjebak? Apa yang baru saja Anda katakan? Setelah terkumpul semua, mereka memutuskan untuk menunggu di tepi laut. Menemukan kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Meiguo. Siapa sangka perahu itu baru saja pergi belum jauh. Qiang dan gadis pirang itu berkumpul untuk berfoto. Tidak bisa angkatkan, biarkan aku membantumu. Setelah berdesak-desakan, kelompok itu melompat ke dalam air. Salah satu dari mereka berdarah. Itu tidak baik. Hiu mencium bau darah. Segera bergegas untuk makan siangnya. Hanya 3 ini yang tersisa. Siapa yang akan lolos, siapa yang paling tidak beruntung? Siapa yang akan menjadi orang pertama masuk ke perut ikan ini? Jawabannya ada di sini. Kakak perempuan adalah yang pertama naik ke kapal. Segera diikuti oleh Qiang. Akhirnya adik pirang. Hanya Xiao Meiguo yang malang yang ditelan hiu. Pada saat ini, gadis pirang itu menemukan bahwa ada luka sepanjang 40 cm di pahanya. Langsung pingsan. Untuk menghentikan pendarahan, Dai memerintahkan Qiang untuk menanggalkan pakaiannya. Lepaskan pakaianmu. Gunakan kerah sebagai perban. Gadis ini keluar dari bahaya. Tapi mereka terlalu cepat bersukacita. Dari 3 orang, direktur hanya membiarkan 1 orang hidup. Sekarang di laut yang luas ini akan ada 2 jalan kematian. Di satu sisi ada hiu yang selalu menunggu mangsanya jatuh ke air. Dan si jahat Qiang. Dia meninggalkan kedua gadis itu, melarikan diri sendirian. Jangan bergerak, hiu tidak akan datang ke arah kita. Pria itu baru saja menginjakkan kaki di kapal dan mengira dia telah melarikan diri. Tapi melihat senyum ini, sesuatu pasti akan terjadi. Dia terpeleset segera. Kakak perempuan dan perempuan pirang bahkan tidak bisa tertawa ketika mereka melihat. Pakaian renang tipis punya mereka. Tidak dapat melindungi mereka dari matahari, mulut mereka pahit dan lidah mereka kering. Pada malam hari, lapar dan dingin. Hidup tetapi merasa seperti mati. Yang lebih tragis lagi, luka di paha gadis pirang itu berangsur-angsur lumpuh dan kehilangan sensasi. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Kakak perempuan melihat ini dan segera meletakkan kakinya di pundaknya. Gesekan yang kuat. Berjuang untuk darah yang beredar, mereka sekarang terpaksa memikirkan jalan keluar dari tempat ini. Sekarang hiu datang lagi mencari makan malam. Perahu kecil akan segera pecah. Kakak perempuan melihat sekeliling. Tidak jauh ada stasiun pelampung. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi gadis pirang itu baru saja masuk ke dalam air. Darah dari luka telah menyebar di air laut. Hiu dengan mudah menemukan keduanya. Tapi dia masih belum menyadari bahayanya. Masih bertanya-tanya apakah luka bisa hilang nanti. Hei kataku, apakah itu meninggalkan bekas luka? Percepat. Memang benar dia meninggal karena terlalu banyak bicara. Pertempuran ini tidak diputuskan oleh manusia. Melihat air yang berlumuran darah segar, dia hanya bisa merasa kasihan pada rekan tim ini. Sekarang tidak perlu khawatir tentang jaringan parut. Untungnya ada air mineral di stasiun penyelamatan ini. Bahkan ada flare. Dia melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Itulah kereta yang menuju Majiatun. Dia menembakkan suar pertama. Cahaya kedua bersinar terang. Tapi tetap tidak ada hasil. Tiba-tiba monster itu keluar dari air. Rakit kayu hancur. Kakak perempuan terbang ke langit. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Selesai, kali ini udah pasti mati.
Gadis-gadis cantik menambah pemandangan indah, air biru. Adegan ini tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi kakak perempuan tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu. Dia dikejar oleh hiu ini udah 1 hari. Lapar hanya bisa memakan kerang yang menempel di tebing. Hiu, susah makan. Tapi sekarang air laut semakin tinggi. Tebing semakin kecil. Dia harus segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Hei, atau makan seafood bakar. Kakak menyentuh denyut nadi. Memprediksi kapan hiu akan kembali. 1 putaran harus memakan waktu 4 menit. Dia melompat ke dalam air. Kakinya menyerempet gigi hiu yang tajam. Sekarang udah memiliki minyak di tangan, harus memancing hiu ke dalam perangkap. Kakak perempuan mengambil sepotong kerang, mencicit. Kasihanilah kaki yang panjang ini. Tidak bisa naik sepeda roda 3 lagi. Dia mencelupkan kakinya yang terluka ke dalam air, dan hasilnya dengan cepat diperoleh. Tapi hiu ini tidak bodoh. Ia juga tahu cara memainkan permainan peregangan timur dan barat. Dalam situasi rambut digantung ribuan pound, kakak perempuan itu melemparkan kaleng minyak ke mulut monster itu. Kemudian menembakkan meriam ke arahnya. Bidik dengan benar, boom, meledak. Sudah lama sejak aku melihat wanita yang begitu kuat seperti itu. Film ini berjudul Hiu Raksasa. Dari awal hingga akhir, itu sangat dramatis. Sedemikian rupa sehingga saya tidak tahan lagi. Siapa yang menyukai kombinasi keindahan wanita dan hiu? Jangan lupa tekan like dan subscribe. Film berakhir di sini. Goodbye semuanya.